Yo, halo friends. Aduh, udah lama banget ya saya nggak upload ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, kita udah masuk season baru Migo ya teman-teman ya. Di sini Gen Heroes Gen 18 juga udah muncul. Oke, di sini saya akan bahas di Migo-nya ya teman-teman ya. Jadi ada perubahannya lumayan banyak ya dari Migo sebelumnya. Jadi sekarang udah nggak non glory gitu ya, non glory ranking. Jadi di sini bisa teman-teman lihat kita hanya akan bermain di sini ya teman-teman ya. Di sini untuk mendapatkan glory-nya. Nah, oke, di sini saya akan bahas ya lumayan mendetail gitu. Jadi ya silahkan didengarkan aja. Semoga apa ya menambah sedikit referensi gitu ya buat yang udah tahu ya, alhamdulillah gitu. Oke, dari ini kita masuk dari awal dulu. Jadi di sini ada banyak misi ya teman-teman ya. Di sini misi, di sini totalnya pun juga 8.000 ya teman-teman ya. Banyak sekali 8.000. Dan dari sini kalau teman-teman lihat ini apa namanya? Misi cuma segini gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah misinya progresif ya teman-teman. Jadi progresif dalam artian setelah teman-teman unlock gitu, misalnya ini ya kayak upgrade Christopher to Colonel gitu ya. Jadi ini udah gitu ya mentok gitu ya. Jadi sebelumnya ada yang loket dulu, loket apa namanya, loket heroesnya dulu, misalnya Eduardo atau Wafa apa ya, nih Wafa ya namanya ya. Oke, Wafa. Jadi mesti diinin dulu apa namanya, dikompletin dulu sampai kolonel gitu ya. Jadi baru dapat ininya 200, ininya 200 bintang. Cuma itu mungkin apa ya, agak skip gitu ya. Untuk F2P bakal susah banget soalnya untuk bikin bikin sampai kolonel itu sorry, untuk bikin sampai kolonel itu butuh kurang lebih 1200 plus berapa itu ya, 1300-an gitu ya, 1300 potion gitu ya per hero gitu. Jadi berat banget untuk F2P. Jadi kemungkinan besar akan saya skip gitu ya. Jadi saya hanya akan bermain di sini teman-teman. Saya jadi main di Eduardo teman-teman. Untuk gen yang ke 18 ini saya akan fokus di Eduardo Hero Rider ya, Hero Rider. Jadi kenapa saya pilih Eduardo, karena Eduardo adalah tipe damage ya teman-teman ya, tipe damage. Jadi ya berguna gitu ya untuk di trap, behemoth, dan mungkin yang basic damage gitu ya. Jadi untuk apa ya, untuk F2P boleh lah itu gitu. Jadi apa namanya, untuk joiner pun juga nggak masalah kecuali rally leader gitu ya. Jadi saya sih di Eduardo gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutin silahkan, kalau enggak ya nggak masalah gitu ya. Jadi untuk Wafa dan Christopher gratisan aja ya, mungkin ini akan bisa kali ya. Kolonel sih bisa mungkin. Jadi yang akan bisa, kemungkinan besar akan bisa di unlock yaitu ini. Saya akan di Christopher, nunggu paling di akhir-akhir season ya, akhir-akhir season. Potion udah banyak, tapi saya akan lihat dari potion juga ya teman-teman, soalnya potion di akun ketiga ini kritis banget, udah kritis banget. Jadi nggak tahu saya akan main di Christopher atau enggak. Jadi kalau yang potionnya juga miris-miris juga, apa ya, saran saya sih pilih satu aja gitu ya, mengingat ntar juga pasti ada hero baru lagi Gen 19. Jadi dihemat aja potionnya untuk F2P. Oke, lalu lanjut lagi di sini. Jadi misalnya ada ini teman-teman ya. Jadi misalnya ada ini food, gather food gitu. Jadi kalau misalnya ini apa namanya, ini progresif juga ya teman-teman. Jadi setelah misalnya gathering 50 juta gitu ya, ini 50 juta food, ntar bakal ada lagi gitu ya teman-teman ya. Di sini saya belum gathering 5 sampai 50 juta gitu. Jadi ini sifatnya akan progresif, akan terus berkelanjutan. Kalau positioning chip 100 ya, 100 mungkin ada juga ya, mungkin
total itu 5 kali 100 migo itu adalah 10 minggu. 10 minggu itu berarti 70 hari. 70 kali 5. Mungkin ada lanjutannya ya teman-teman ya. Mungkin setelah 100 mungkin ada 200-an gitu ya. Jadi rajin-rajin aja, jangan lupa, jangan sampai miss. Di sini juga catering juga jangan sampai miss. Infected mungkin juga ada kali ya. Saya belum sampai gitu ya. Di sini semuanya progresif dan di sini saya akan sedikit kasih info di sini teman-teman ya. Jadi di sini 100.000 untuk stack pertama dapat 40. Jadi karena glorinya udah nggak pakai ranking ya teman-teman. Jadi di sini by ini ya teman ya, berdasarkan ini misi yang ini. Jadi di sini misi awal di 100.000. Jadi ntar ada 100.000. Kemudian lanjut di 240k. Ini 100.000 dapatnya ini ya 40 ini ya teman-teman ya, 40 glory. Di sini 240k dapatnya 60 glory dan terakhir itu di 500k teman-teman. Ini 120 glory gitu. Jadi total per stack itu dapat 220 teman-teman. Per stack itu kalau mencapai 500.000 jadi sama dengan 220 glory gitu ya. Kecil ya. Agak aneh juga sini developer. Kurang lebih itu. Situ bocorannya di situ teman-teman. Ini juga sama, ntar di stack 2 sama, yaitu tadi juga 100.000 240. Kemudian saya ulang. Ini 100k 240k, kemudian di 500. Nah untuk stack terakhir itu sama juga 3, cuma bakal lebih kecil ya teman-teman. Mungkin kalau nggak salah saya lupa. Yang jelas terakhirnya itu untuk dapat 120 glorinya itu poinnya adalah 250k teman-teman di journey terakhir. Jadi ini 100. Jadi dibagi 2 aja teman-teman. Kalau di stack 3 yaitu berarti 50k 120k dan terakhir di 250k. Glorinya juga sama, total 3 stack jadinya 220 dikali 3 sama dengan 660 glory gitu teman-teman. Itu bakal ngabisin bahan banyak banget, jadi bakal jujur lebih susah sih begini ya. Menurut saya lebih susah. Dan sini ada ininya untuk cateringnya, tambang-tambangnya juga progresif juga. Kayaknya semua di sini ada progresif kecuali apa ya, nggak tahu juga. Ntar bisa disimak lagi video saya selanjutnya mungkin, karena ini baru awal-awal aja. Oke, kemudian saya akan lanjut saya belum Oke, saya akan lanjut di Frontier Outpost lagi teman-teman ya. Jadi di Frontier Outpost ini kabar buruknya banyak ya teman-teman. Buruk banget loh. Oke, jadi masuk di boiler room dulu ya teman-teman ya. Jadi di boiler room ini, nah di processing plan-nya ini ya, processing plan ini jelek banget karena sekarang itu per gimana ya, dulu itu adalah satu call ini menghasilkan 2 ini teman-teman. Jadi gampang banget dulu ya. Kalau sekarang ini jelek banget, teman-teman bisa cek di sini cuma dapat 57 gitu dari 285 gitu. Jadi ininya itu kurang lebih 5 dibagi 5 ya teman-teman. Jadi dari call yang dipunya ini dibagi 5 doang teman-teman. Per 5 itu hanya akan mendapat satu ini ya, per 5. Jadi bandingannya 5:1 teman-teman. Jadi bakal susah banget. Saya nggak tahu apakah bisa atau enggak. Mungkin kedepannya ada tambahan atau gimana. Mungkin dari Nexus itu kayaknya ada ya. Jadi kalau nonton di video youtuber lain gitu ya, ada yang bunuh infected itu dapat
bahan-bahan ini teman-teman ya. Jadi bisa dikejar di situ nantinya. Cuma dari tambang ini jujur agak susah, cuma nggak tahu ntar kedepannya gimana. Semoga ada tambang aliansi juga, itu sangat membantu. Oke, kemudian lanjut lagi front di bagian tundranya teman-teman ya. Nah di tundra ini juga buruk banget. Oh, buruknya di sini juga ya. Dulu ini adalah sampai level 30 ya teman-teman. Sekarang udah sampainya itu level langsung naik jadi level 50. Gila. Ini parah banget. Dulu itu cuma 30, sekarang 50. Ini bakal susah. Dan lebih susahnya lagi adalah di bagian tundranya. Tundra juga susah lagi, lebih susah lagi. Ini tundra itu total sampai 120. Dulu itu cuma 100. Sekarang ditambahin lagi sama developernya. Jadi total di 120, level 120 gitu ya. Untuk penambahan ini sama ya teman-teman, per satu kali upgrade level ini akan nambah experience survival guide-nya di 20 EXP. Yang lainnya sama di sini juga. Untuk processing plan aja yang levelnya nggak berubah, cuma di processing plan aja mentok masih di level 10. Jadi strategi sih tetap bakal sama teman-teman ya, fokus di boiler room dulu. Soalnya di sini supaya dapat ini ya teman-teman ya, supaya dapat mining rare drop ini 30%. Bagus banget. Dan ini emang sengaja ditambahin sama developernya ini, kampret. Bikin makin susah. Supaya bandelnya laku sih feeling saya. Kalau nggak bandelnya itu nggak laku. Oke, untuk strategi tahap awal begitu aja, tetap seperti biasa di boiler room. Kemudian di sininya di bagian seasonal exploration projectnya seperti biasa ya teman-teman ya, fokus di awal silahkan langsung kejar di sini teman-teman, jadi nggak usah nunggu kesini dulu, bakal lama banget. Jadi kalau udah bisa silakan langsung aja ke bagian fokus di tambang karena bakal susah dan lama. Jadi silahkan fokus di tambang-tambang sini, ini untuk tambah level ya teman-teman ya. Dan ini oke, terus ini nggak penting, belum penting. Ini juga, nah ini penting juga, jadi silakan kesini nambah kapasitas juga. Jadi untuk tahap-tahap awal silakan incar sampai sini, kemudian sini dan sini gitu ya teman-teman ya. Nggak usah nunggu ke sini dulu ya teman-teman ya, soalnya berat di bagian nambangnya itu berat banget. Oke, dari seasonal growth-nya bagian proyek eksplorasinya segitu. Kemudian jadi teman-teman itu tetap harus push rank ya teman-teman ya. Jadi bukan karena nggak ada glory ranking jadi nggak push rank, tetap push rank. Strateginya juga tetap sama kayak yang sebelumnya. Jadi silahkan kalau emang nggak yakin bisa 20 besar misalnya ya silahkan dipakai koinnya, silahkan F2P yang worth it ya di sini aja. Untuk yang di 150 besar itu kurang worth it ya teman-teman ya, makan ininya 2 gitu, jadi agak-agak berat gitu. Mending di stack akhir aja ntar, atau di stack kedua bisa dipakai kalau emang di sini stack 1 udah habis-habisan. Kemudian lanjut di mana lagi ya, sepertinya udah semuanya untuk bagian yang penjelasannya, kecuali nanti ada Nexus ya teman-teman. Nexus itu belum tahu karena saya nggak ada akun PTR, jadi belum bisa ngomong banyak. Mungkin bisa cek di video YouTuber lainnya. Oke, jadi untuk sementara segitu aja teman-teman ya untuk pembahasan kali ini. Nantinya saya akan mulai
rajin untuk upload lagi karena kemarin juga rada-rada sibuk juga. Oke, jadi terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak yang udah subscribe. See you guys next video. Bye bye.